Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para dewan juri, para penyelenggara lomba, serta para penonton yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, agar kita bahagia di dunia sampai ke alam kubur. Tak lupa, salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah, sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang-orang muter-muter gak jelas, sampai zaman orang-orang pintar main komputer. Dan karena Nabi Muhammad, kita dapat membedakan yang mana yang Quran dan yang mana yang Quran. Pun karena Nabi Muhammad, kita dapat membedakan yang mana yang alkohol dan yang mana yang teh botol. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari Bekasi, Kansa di sini siap beraksi. Perkenalkan, nama saya Kansa Kurnia Bastian dari SMK Nurul Huda Bekasi, kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan dakwah dengan judul Berkata yang baik atau diam. Di zaman sekarang, orang berbicara tidak hanya memakai lisan, tapi bisa juga memakai jari, yang kadang lebih tajam daripada lisan. Di zaman sosial media ini sering disebut dengan zaman post-truth, di mana kebohongan-kebohongan dianggap sebagai kebenaran karena saking banyaknya orang yang menyampaikan. Mereka merasa bebas dalam berbicara, sehingga mereka mendapat julukan netizen maha benar. Karena yang mereka kejar adalah viral, tanpa memperdulikan kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata yang benar, karena berkata yang benar merupakan bagian dari takwa. Kalau zaman dulu nih ya, ada ibu-ibu ngobrol di depan warung 4 orang, yang satunya salah ngomong, yang ngedengerin cuma 3 orang. Tapi sekarang di zaman teknologi, sekali kita klik, langsung menyebar ke seluruh provinsi. Jadi ingat, berpikirlah sebelum kita berkomentar, karena jutaan pasang mata bisa menyaksikan komentar kita. Bila pesan belum fakta, janganlah sebar berita, nanti banyak mata-mata, hidup pun akan derita. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagikan perkataan menjadi 4 macam. Yang pertama, perkataan yang buruk. Yang kedua, perkataan yang mengandung manfaat dan keburukan, hanya keburukannya lebih besar. Dan yang ketiga, perkataan yang tidak ada manfaat dan keburukannya. 3 perkataan tadi harus kita hindari ya sahabat fillah, karena tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang waktu. Tapi kalau yang keempat nih, atau yang terakhir, perkataan yang benar dan bermanfaat. Inilah yang dianjurkan dalam Islam, karena perkataan yang benar dan bermanfaat merupakan bagian dari keimanan. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara agar menyelamatkan diri dari api neraka dan bisa masuk ke surga?" Kata Rasul apa? "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah lisanmu. Pandai-pandai menjaga lisan, karena banyak yang masuk neraka hanya karena lisannya.
Oleh karena itu, bicaralah yang baik dan benar. Karena kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Lantas, apakah kita harus terus diam saja? Oh, tentu tidak. Kita boleh berbicara asalkan kita melihat tuntunan Al-Quran, yaitu qaulan sadidan, berbicara dengan benar, qaulan kariman, berbicara dengan mulia, qaulan ma'rufan, berbicara dengan baik dan pantas, qaulan maysuran, berbicara dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Jangan kayak si Fulan. Dia pas ngelihat rumah kebakaran nih, dia ngasih tahu ke warga yang lain kayak begini coba. Pak, Bu, tolong ya Pak, di sana ada kebakaran. Dek, ada kebakaran di sana, tolong. Kalau yang lain kan ngasih taunya ya, tolong, kebakaran. Masa si Fulan ngasih taunya kayak begitu? Akhirnya dia ditegur lah tuh sama Pak Kiai. Hei Fulan, ente kesini ente. Kenapa ente ngasih tahu kebakaran kayak orang bisik-bisik gitu sih? Fulan jawab apa sahabat Villa? Loh, Pak Kiai, kan kata Pak Kiai qaulan layinan, berbicara dengan lemah lembut. Ini saya udah lemah lembut Pak Kiai. Gak begitu konsepnya ya sahabat Villa. Jadi ingat, selain kita harus menjaga lisan, kita juga harus menjaga ketikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.